ini penanganan COVID, ya kan, ini yang perlu saya sampaikan. Boleh nggak dilakukan isolasi mandiri, ya kan, untuk yang positif dibenarkan. Untuk pasien apa yang tidak mempunyai gejala atau mempunyai gejala ringan, ya kan, itu masih dibenarkan. Kecuali dia sedang sampai berat, itu wajib dilakukan, ya kan, untuk dirawat di rumah sakit. Itu standarnya. Nah, apakah yang OTG ini boleh dilakukan isolasi di rumah sakit? Boleh, silahkan, itu lebih baik. Tetapi kalau kita berbicara standar, ya kan, kita punya standar untuk penanganan COVID. Jelas, yang berat, yang tanpa gejala sama yang ringan, itu masih dibenarkan, tapi isolasi ketat. Aku lebih kepada ini, Dok. Tadi sebelumnya kan dari seperti disebutkan, kita punya 4 ruangan isolasi. Ya. Nah, ruangan standarnya berapa orang? Kapasitasnya? Yang untuk dua. Oh, satu Itu ruangan. 4 orang. 4 orang. Satu ruangan. Jadi perkembangan saat ini di Kabupaten Aceh Tengah, 2 positif konfirmasi COVID-19, yaitu dari tenaga kesehatan kita di Kabupaten Aceh khususnya yang bekerja di rumah sakit umum Jati Baru. Nah, kita lanjut di masalah positif ini, besar kemungkinan, ya kan, ini terpapar dari pasien rujukan dari rumah sakit yang ke Jati Baru. Karena tidak sempat dilakukan pemeriksaan, dia memang ada penyakit degeneratif, penyakit kronis, diabetes mellitus, diabetes manis. Kenapa? Karena juga ada beberapa pasien yang positif dari negara itu juga keluarga dari pasien yang meninggal tersebut. Nah, tentunya kita ada 10 orang yang kita lakukan pemeriksaan. Kalau nggak salah saya ini ada 9 yang sudah keluar hasilnya, dan ternyata yang 2 tenaga kesehatan kita yang positif COVID-19. Nah, sekarang kita lagi melakukan pengembangan, pelacakan, tracing kepada masyarakat yang ada kontak erat dengan pasien yang positif dari Bandar Meriah. Nah, kemarin kita sudah melakukan tracing, baik itu di Linge, kemudian di Uning Gasing, kemudian di Panang. Untuk tenaga kesehatan sendiri itu dia berdinas di bagian apa di rumah sakit? Berdinas di ruang anyelir. Itu ruang inap atau ruang apa itu? Ya, satu dari IGD, satu dari ruang anyelir. Jadi kita sudah melakukan tracing, pelacakan untuk 7 orang masyarakat, ya kan. Ini kemarin sudah kita lakukan, sudah kita pengambilan swab, ini kita sudah kita antarkan. Nah, pagi ini sudah diterima oleh dinas kesehatan provinsi itu. Ini kita tinggal menunggu hasil ini, ya kan, yang kontak erat dengan pasien yang terpapar COVID-19 dari Bandar Meriah. Berapa orang yang dilakukan swab? 7 orang. 7 orang. Ini ada pengembangan lagi nanti ini, ya kan, ada beberapa katanya tadi. Ini dapat informasi ada warga Aceh Tengah yang ikut memandikan pasien ini. Nah, ini lagi kita telusur, ya kan, kita telusur. Ada suami istrinya, ya kan. Masalah saya tadi dari warga Kebayakan. Ini kita coba berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk melakukan tracing terhadap informasi dari masyarakat. Dari 7 orang itu udah keluar hasilnya, Dok? Pak, Belum. untuk yang pasien 2 orang yang dinyatakan positif itu langkah dari pemerintah sendiri, Ya, Pak? tentunya kan kita atas nama Rumah Sakit Umum Jati Baru kan melakukan yang isolasi ini, ya kan. Ini mungkin sedang dirapatkan tim penanganan COVID rumah sakit, ya kan. Tidak lanjut selanjutnya yang mau dilaksanakan untuk pengawasan, terutama mungkin penanganan buat tenaga kesehatan ini. Kesiapan langkah yang sudah diambil mengingat mereka sudah positif ini apa, Pak? Ya, tentunya kan harus diisolasi.
harus diisolasi, melihat lagi habis itu bagaimana perkembangan, ya kan tentunya kan ini kita lihat. Sebelumnya Jadi kita saya belum ini apa informasi dari ini kan lagi rapat dari tim penanganan COVID yang di rumah sakit. Tentunya pasti ini akan dilakukan ya isolasi. Dokter, sebelumnya kita udah punya Sudah, kita Artinya? sudah punya ruang isolasi, ada 4 itu yang ruang tekanan negatifnya, ya kan. Jadi ya kan artinya ini cepat diambil langkah atau tindak lanjutnya untuk diisolasi 2 orang tenaga. Sebelumnya sudah 10 orang nih sebenarnya, yang 10 ini sudah dilakukan, sebelumnya sudah dilakukan isolasi. Baik Pak. Untuk pasien yang positif 2 tadi, itu sudah diisolasi atau akan diisolasi Pak? Saya belum dapat informasi kalau itu. Nanti kita tanyakan bagaimana tindak lanjut yang 2 ini tadi. Apakah layak untuk di rumah atau dilakukan isolasi di rumah sakit tadi. Untuk pasien yang probable tadi, apakah warga Aceh Tengah atau rujukan dari Benar Meriah? Warga Benar Meriah. Warga Benar Meriah. Yang warga yang rujukan tadi. Itu aja. Sip. Ya kan kelembapannya, artinya tempat menari-narinya ini sampai tuntas. Ya kan, artinya penjaringan. Siapa dengan siapa. Ini dulu harus cepat dilaksanakan. Karena dengan adanya kasus ini kan di sini juga ada ketakutan masyarakat ke depannya. Jadi kesiapan dari kesehatan sendiri nih Pak, untuk menanggulangi permasalahan ini sudah sejauh apa? Gimana langkah ke depannya untuk mengatasi masalah ini? Ya, tracing tadi diperketat. Tracing itu sekarang ini wajib dilaksanakan, telusur. Sampaikan apa? Ya kan, harus turun ke lapangan. Ya kan, cek ya kan semua, cepat. Jangan lambat. Ya, kenapa? Untuk memutus mata rantai itu tadi, ya kita dengan tracing, ya kan. Setelah itu baru nanti dengan testing. Karena sekarang kan program dari kementerian itu yang dari Kemenkes 413 2020 itu, yang pertama itu adalah tracing agresif. Nah ini harus katakannya tracing agresif itu apa, ya kan? Itu memang harus agresif untuk melacak semua, ya kan. Kemudian baru testing aktif. Lakukan swab, ya kan, barulah penanganan atau pengobatan yang adekuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekedar mengingatkan kawan-kawan semua dan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Aceh Tengah dan Benar Meriah, untuk terus selalu memakai masker, juga membawa hand sanitizer ketika berpergian. Saran saya untuk 14 hari ke depan kita lebih baik berada di rumah dulu, karena akhir-akhir ini kasus COVID-19 di Aceh Tengah dan Benar Meriah itu meningkat. Sebagaimana kita ketahui di pemberitaan di media bahwa di rumah sakit Muyang Kute juga sudah terdapat pasien positif COVID-19 di rumah sakit. Dan di Baru Takengon juga sudah ada pasien terkonfirmasi COVID-19. Jadi untuk kita semua agar tetap selalu waspada, menjaga kesehatan, juga melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Semoga kita terhindar dari penyakit COVID-19. Thank you.